Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang saya hormati, alhamdulillah kita masih berjumpa dalam channel YouTube Abdullah Bijak, yang pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada saya, sehingga saya bisa berada di Ciputat, Jakarta Selatan, tepatnya di Badan Litbang dan Diklat atau Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan Kementerian Agama Republik Indonesia. Kami mendapat undangan untuk mengikuti acara dosen pendamping mahasiswa. Adapun peserta yang diundang itu untuk mengikuti pelatihan ini yang selama 6 hari, representasi atau perwakilan dari beberapa perguruan tinggi Islam PTKIN, terutama Universitas Islam Negeri, ya, mulai dari Aceh sampai dengan Sulawesi. Yang saya baca bahwa yang diundang itu adalah universitas yang sudah memiliki jumlah mahasiswanya banyak, ya. Karena itu butuh pencerahan atau pelatihan terhadap dosen, terutama yang diundang ini adalah para wakil dekan 3, di mana wakil dekan 3 itu pada setiap universitas, ya, terutama Universitas Islam, dan wakil dekan 3 ini mewakili dari fakultas yang umum dan fakultas agama. Karena itu peran wakil dekan 3 di bidang kemahasiswaan dan kerjasama ini sangat dibutuhkan oleh negara ini, ya, terutama di Kementerian Agama Republik Indonesia. Kami diundang ini untuk mengikuti pelatihan, yang dimana pelatihan itu terdiri dari beberapa materi yang disampaikan. Yang pertama, di hari pertama pembukaan, di mana pembukaan itu yang dibuka langsung oleh Bapak Profesor Dr. Haji Suyitno MAG. Beliau memberikan materi dengan tema moderasi beragama dan pembangunan nasional. Ada beberapa hal yang kami tangkap dari prinsip-prinsip moderasi beragama yang disampaikan oleh beliau. Yang pertama, agama yang kita pahami ini adalah agama yang bersifat inklusifis, ya. Agama yang keterbukaan. Itulah sehingga ditekankan di dalam ajaran Islam itu adalah agama wasatiyah, tengah-tengah, wasit, ya, sebagai penganut yang berada pada garis bijak. Agama tidak boleh juga terlalu kiri, tidak boleh juga terlalu kanan. Kalau ekstrem kiri, ekstrem kanan, itu bukan agama Islam wasatiyah. Untuk memahami agama atau penganut agama Islam secara wasatiyah, kita harus memiliki penguatan pengetahuan di bidang pertama teologi. Teologi itu ilmu kalam, akidah, ya, tauhid dan seterusnya. Yang kedua adalah ilmu filsafat, untuk bisa memahami atau agar supaya kita memiliki kearifan atau kebijaksanaan dalam memahami segala realitas yang ada. Begitu pula ilmu tasawuf, ilmu yang mengajarkan bagaimana kita memiliki sifat kerahiman. Ada ramah pribadi, personalitas, ada ramah sosial, ada ramah spiritual, ada ramah ekologis.
sebenarnya agama Islam itu adalah agama yang sangat moderat. Saya kira begitu juga agama lain. Iya. Mungkin kalau dalam agama Nasrani itu ada namanya cinta kasih. Kita ini agama keselamatan. Karena itu pemirsa sekalian, untuk bisa mewujudkan moderasi beragama, kita tidak hanya memiliki pemahaman yang inklusivitas, tetapi kita juga memahami pluralitas. Pluralitas itu artinya begini, keragaman. Karena kita ini adalah heterogen, ya. Kita ini keragaman budaya, bahasa, dan seterusnya. Karena itu Islam itu mengajar kepada kita, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Secara eksklusif agama Islam mengajarkan bahwa wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu semua dari laki, dari jenis perempuan, dari bersuku, berbangsa, berbahasa, agar supaya kamu saling mengenal. Mengenal yang dimaksud itu adalah bukan hanya mengenal dari aspek lahiriah, tapi aspek batinnya. Kalau orang sudah memahami secara batinnya, otomatis lahiriah juga dia bisa memahami. Kenapa? Karena di dalam batinmu ada hati. Semua agama punya hati. Semua penganut agama punya hati, punya perasaan. Perasaan ingin dicinta dan perasaan mencintai. Perasaan untuk berkarakter baik dan perasaan untuk tidak melakukan perbuatan yang buruk. Kalau orang sudah memahami entitas dari pluralitas keragaman itu, maka dengan sendirinya orang bisa membangun kehidupan yang harmonis, yang toleran. Yang kedua, secara inklusif, bahwa ini Islam ini mengajarkan bahwa semua agama yang ada di dunia ini kita harus hidup bersama dan bersesama. Tidak boleh kita mengklaim bahwa dunia ini milik salah satu agama atau dunia ini milik salah satu kelompok. Sama dengan surga itu. Surga itu bukan kaplingan kita, tetapi semua orang berhak untuk ke sana. Tapi model atau the role of model, orang bisa sampai ke sana ya masing-masing imannya, masing-masing perbuatannya. Tapi ingat, iman itu sesuai ajaran agama masing-masing dan perbuatannya itu sesuai ajaran agama dan sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar 45 dan Kebinekaan Tunggal Ika dan seterusnya, menjaga NKRI. Itu biar bagaimanapun kamu yang menurut pemateri ini, jangan kamu terlalu kagum terhadap negara lain. Karena itu Bapak Profesor Dr. Haji Suyitno MAG pada saat membuka acara pelatihan itu, beliau mengajar kita untuk berdiri dan menyanyikan lagu di sana tempat lahir beta, ya. Itu menunjukkan bahwa menanamkan patriotisme kita kepada negara kita, negara Indonesia. Negara Indonesia adalah negara tempat lahir kita, ibu pertiwi kita. Di sana tempat lahir beta, dan sampai menutup mata kita berada di situ. Pemirsa sekalian, mengagumi negara lain boleh dari aspek perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan agama. Tetapi jangan lupa bahwa agama negara kita itu negara yang sangat inklusif, negara yang sangat plural, negara yang sangat multikultural. Karena itu, kalau kita memahami kita lahir di sini, kita hidup di sini, dan kita mati di sini, maka cintailah negara. Hubbul watan, mencintai negara itu berarti dia telah mencintai Tuhan. Dan siapa yang membenci negaranya, maka dia telah membenci Tuhan. Karena negara ini adalah ciptaan Tuhan.
bukan ciptaan Abdullah. Kita ini hanya dipinjamkan oleh Allah melalui negara untuk hidup. Paling tinggi usia manusia kata Rasulullah SAW adalah antara 60 sampai 70. Karena itu baina sittin wasabaun. Kalau sudah meninggal, apakah kamu dimakamkan di negara lain? Tidak. Hampir rata-rata pasti. Karena itu cintailah Indonesia. Mencintai Indonesia adalah mencintai penciptanya. Karena itu manusia itu adalah citra Tuhan. Kalau kita mengobo-obo, kita mengolok-olok negara, sepertinya kita tidak bersyukur terhadap apa yang diberikan Tuhan. Pemirsa sekalian, di dalam kehidupan bermasyarakat ini, saya sudah 13 negara saya datangi. Tidak ada negara yang sedamai di Indonesia ini. Kenapa? Di Indonesia, negara bersuku, berbangsa, berbahasa, tetapi masih tetap kita saling menyapa satu dengan yang lain, melemparkan senyum dan saling tolong menolong. Jadi prinsip Inggarso Ingmadia Mangkirso, ya. Jadi prinsip tuturi handayani, prinsip saling tolong menolong, kemudian saling memberi, membantu satu dengan lain, ada di Indonesia. Negara lain mana bisa? Negara lain itu individualis. Kamu adalah kamu, saya adalah saya. Bahkan ada negara yang sangat sekuler. Indonesia ini adalah negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Kemudian dalam materi beliau, Bapak Profesor Dr. Hadi Suyitno MHG itu, beliau menutup dengan beberapa kalimat antara lain. Kenapa kita harus sibuk untuk mencari kekurangan yang lain? Padahal kita belum tentu bisa seperti itu. Misal, ada seorang ahli di bidang sosiologi, dia mencela, mencaci maki orang-orang yang ahli di IT. Padahal dia belum tentu tahu tentang itu. Orang-orang yang memiliki pemahaman agama yang sangat radikal, mencela, menjelek-jelekan pimpinan, ya. Dia tidak tahu tentang pimpinan mana, bagaimana cara pimpinan itu mengelola negara. Itu kan tidak boleh. Dan misalnya ada orang yang memahami hanya sedikit tentang perkembangan politik, seolah-olah politik partai itu tidak ada yang benar di pikirannya. Tidak boleh begitu, ya. Karena untuk membangun kehidupan moderasi beragama itu adalah yakinlah bahwa di dalam dirimu pasti ada kekurangan, di dalam diri orang lain ada kelebihan. Karena itu kelebihan orang menjadi kesempurnaan bagimu, dan kelebihanmu menjadi kesempurnaan bagi yang lain. Karena itu pemirsa sekalian, kita tetap menjalankan aktivitas keduniaan sesuai profesi. Bukan berarti kita harus mengganggu atau merusak yang lain. Tidak boleh. Karena alam ini berjalan sesuai dengan aturannya. Terjadi sunatullah. Kalau saya sebagai seorang dosen, saya harus fokus di situ supaya saya menjadi hamba yang a'la, yaitu hamba yang memiliki pengetahuan yang tinggi tentang itu dan memiliki kemampuan untuk melakukan itu sebagai dosen yang baik, dosen yang mulia. Karena itu pemirsa sekalian, selanjutnya beliau menyampaikan bahwa hidup damai adalah mengerti tentang diri, mengerti tentang orang lain, dan kita harus memiliki keramahan terhadap lingkungan. Apalagi lebih-lebih kita harus senantiasa memiliki keramahan, cinta, setia, patuh, taat kepada Tuhan
Allah Subhanahu wa taala kalau menurut Islam dan menurut yang lain juga. Saya kira Tuhan itu satu. Cuma penyebutan nama berbeda tentang kamu salah, saya benar atau sebaliknya. Itu tidak perlu dipertajamkan karena kesalahan dan kebenaran selalu berjalan bersanding. Terkadang kita salah, terkadang juga kita benar. Terkadang kita mereka benar, terkadang juga kita salah, atau terkadang kita yang benar, mereka juga salah. Karena itu antara kesalahan dan kebenaran tidak boleh ada yang bisa mengklaim bahwa dia menjamin dirinya untuk benar selamanya dan dia menjamin bahwa orang lain salah semua. Walau alam bisawab. Semoga di materi yang pertama dengan judul moderasi beragama dan pembangunan nasional bermanfaat bagi siapa saja yang mendengarkan. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan terhadap apa yang saya sampaikan, tapi bagi yang berkenan mari kita kaji bersama. Islam adalah agama damai, Islam adalah agama sehat, Islam adalah agama sejahtera, Islam adalah agama aman, tentram dunia wal akhirat. Dengan catatan jadilah Islam yang kafah, udhu fis silmi kafah, masuklah ke dalam agama itu secara kafah, secara komprehensif, mulai dari aspek akidah sampai dengan aspek teknologi. Walau alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.